saya tahu bahwa susah menang. Saya Oke. tahu. Tapi karena saya ketua partai, ada harkat partai. Sebenarnya saya ingin tetap sama-sama SBY. Tapi SBY memilih lain. Oke. Itu juga waktu itu malah minta ke Golkar agar Golkar kasih 5 nama. Wah, itu berarti menghina saya kan. Saya sudah wapres, saya Masih ada ketua yang umum. lain. Akhirnya timbul harga diri Golkar. Ya mesti partai terbesar ini mesti ada calonnya dong. Meskipun tahu bahwa itu sulit. Bahwa itu sulit. Tapi karena harga diri, dignity tadi. Iya. Walaupun juga ada harapan tersendiri. Tapi yang paling kerasa kemarin Pak Kala kan cukup intens ya untuk mewujudkan perdamaian di beberapa wilayah ya. Mungkin beberapa mungkin nggak bisa disebut, tapi kemarin Pak Kala datang ke Afghanistan, membantu. Saya ke Doha, ketemu Taliban. Itu bagian dari yang direncanakan atau memang orang lain melihat Pak Kala punya Modal modal sosial? mereka ngundang saya secara pribadi. Kan dulu presidennya yang minta saya jadi special envoy untuk perdamaian, tapi ternyata enggak. Ya juga tidak persoal. Tapi mereka itu tetap mengundang saya. Meskipun nggak ada embel-embel special Tidak ada. info itu ya. Mungkin lihat Pak track record Pak Kala Iya, juga ya. secara pribadi. Yang paling kerasa di Aceh Pak ya. Aceh, Poso. Poso. Dari proses perdamaian-perdamaian yang Pak Kala hadir, terlibat, dan kemudian mempertemukan 2 atau 3 pihak yang bertentangan, itu apa biasanya Pak yang menemukan mereka mau duduk bersama, Kita menyelesaikan pelajari persoalan? dulu pertama backgroundnya. Kedua tujuannya sama. Ingin damai, tapi ingin ada tujuannya dicapai. Oke. Walaupun tidak semua. Di situ pertemuannya. Jadi terjadi win-win. Sekarang orang Aceh gak merasa menang karena dia gubernur. Oke. Dia bisa memerintah. Tapi Indonesia juga merasa senang, habis tidak ada konflik. Oke. Tidak ada orang mati lagi. Tapi tetap NKRI. Ya. Jadi semua merasa menang. Itu pun dilakukan secara demokratis. Itu sekarang yang kita lagi bahas dengan Afghanistan. Bagaimana win-win itu? Sekarang mereka merasa Taliban ingin keras begini. Tidak bisa saya bilang begitu. Mesti Dua-duanya atau beberapa pihak itu punya. Oke. Sampai membuat mereka duduk bersama, membahas tujuan bersama, lalu mereka mau menerima, itu apa syaratnya Pak? Ya pertama harus ada trust. Trust, itu penting ya. Kedua, mereka harus tahu bahwa kita ini betul fair dan independen. Fair dan independen, oke. Kedua, mempelajari backgroundnya, kemudian mencari solusi tujuan masing-masing. Itu kita pertemukan tujuan itu. Dinegosiasikan. Negosiasi tahap demi tahap. Soal resolusi konflik itu Pak Kala belajar dari pengalaman atau ada teori khusus? Pengalaman aja. Pengalaman. Sehingga dan banyak kadang-kadang bertentangan dengan buku. Saya bilang, ya loh, ibu bukan pengalaman orang, ini pengalaman saya. Bisa nanti saya tulis buku juga. Oke. Yang bisa merevisi atau memperbaiki buku yang udah ada. Contohnya hampir semua di dunia kalau mau damai di ceasefire. Ceasefire, oke. Saya di Aceh tidak mau. Tidak ada ceasefire. Terus kenapa tidak ada ceasefire? Pertama, kalau ada ceasefire dia bisa menambah senjata. Oke. Kedua, dia akan menambah wibawa karena dia bisa ke desa-desa, kecamatan, di kota-kota menenteng senjata. Itu hilang, mesti diburu terus sampai dia terdesak, sambil kita berunding. Itu resepnya Pak, salah satu Pak Kala yang berbeda dengan buku tadi. Iya. Kenapa tidak ceasefire? Tapi lain lagi di Afghanistan mereka minta ceasefire, oke, ceasefire. Tapi yang paling berat kan sebenarnya menumbuhkan trust di awal itu Pak. Iya. Tapi itu punya akibat, resiko. Resiko ya. Saya alami sendiri resikonya. Apa Pak?
Poso, semuanya Poso banyak orang anggap itu persoalan agama, enggak, persoalan politik. Politik gitu. Apa politik yang Pak Ya, ngelihat? jadi ini masalah demokrasi. Dulu daerah yang Islam Kristen seimbang, maka mudah diatur. Kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen. Oke. Itu ya Ambon begitu. Kalau gubernurnya Kristen, wakilnya Wakilnya Islam. Islam. Sama dengan Bupati Poso. Tapi setelah kita Pemilihan keadaan langsung. demokrasi, tiba-tiba reformasi, demokrasi yang dipilih pun negara Amerika, the winner take all. Nah, karena penduduk Islam lebih banyak di Poso, maka gubernur, bupati, wakil bupati, sekda, ketua DPR semua Islam. Orang Poso, orang yang Tantena yang sebagai Kristen itu minta terakhir sekda aja, Nggak tidak dapat. dikasih pula, karena the winner take all. Akhirnya mulailah ketidaksenangan itu, terjadilah konflik anak muda. Oke. Nah, lama-lama membesar Meluas. dengan alasan tadi itu. Wah, ini Agama. kan agama, Oke. padahal kan politik. Jadi solusinya mengembalikan harmoninya, dan selesai. Dengan harmoni yang kembali lagi, orang bisa menerima Iya, perbedaan yang tadinya dipersoalkan. iya, iya. Ini sudah mulai apa? Sudah Pak, kita jalan aja. Ngobrol sambil jalan. Biasa gitu. Nah, Poso Pak, salah satu yang Pak Kala temukan itu bukan soal Nah, tadi saya agama. resikonya Tonyo, independen tuh. Itu saya punya kantor dan mall di Makassar dibom. Ketika Poso didamaikan. Setelah Oh, justru setelah. setelah damai. Kan setelah ditangkap yang bersangkutan, ini tokoh apa istilahnya, pokoknya Islam lah, mereka Islam. Wah, kita harap Pak JK itu memihak kita. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ketidakpuasan itu dilampiaskan dengan Bom. 6 orang meninggal. Kantor saya dibom lempar. di Makassar. Ya saya suruh tangkap aja. Ketemu. Jadi begitu. Wah, kalau memang punya risiko, harus independen, harus netral. Netral, ya. Dalam posisi yang imparsial gitu ya Pak ya? Iya, Tidak iya, dalam posisi membela satu, Iya. mengabaikan yang Harus lain. berdiri di tetap. tengah-tengah. Gitu. Dan Pak Kala sering menyebutkan ada dignity ya kalau dalam sebuah perundingan selain trust ya. Iya, jadi orang berunding itu harus satu sama lain dalam posisi yang sama Betul. dan saling menghormati. Jadi dignity for all, Ya. harga diri. Harga diri ya. Nah, harga diri. Jadi kita harus kalau ada dua macam konflik horizontal kalau antara masyarakat dengan masyarakat ke Poso Ambon, konflik vertikal antara masyarakat dengan negara. Ya. Nah, jadi kayak di Aceh itu vertikal. Vertikal. Nah, jadi kalau horizontal, ya negara, pemerintah bisa jadi mediator. Karena saya mediator antar keduanya, saya harus berdiri netral betul-betul. Ketika horizontal terjadi. Ya di tengah harus netral. Tapi mereka tidak kehilangan muka dengan dua-duanya. Jadi harus betul-betul netral. Contohnya datang ke Makassar, delegasi mereka, hotelnya harus kalau bintang 3 semua. Oke. Saya kasih mobil 3 juga. Semuanya begitu. Atau makan di sini. Walaupun tidak ketemu mereka, tapi harus betul-betul Diperlakukan sama. Dan itu ada ukuran yang membuat orang rasa bahwa mereka dapat perlakuan yang sama. Iya, dihormati, harga diri. Ya sama dengan di Aceh. Harga dirinya di mana? Di senjata. Ya, jadi bilang kalau senjata, bilang banyak yang minta agar senjatanya diserahkan ke pemerintah ya. Kalau itu bilang ya kita menyerah. Nah, apa solusinya kita buat? Senjata itu dipotong oleh mereka sendiri, tapi diawasi oleh pengamat asing. Ya. Yuk potong,
disaksikan. setengah dia ambil, bagian satunya dikumpul oleh TNI. Kumpul aja supaya jangan nanti mereka bikin senjata lagi ulang dari situ. Jadi akhirnya semua terhormat, dia tidak merasa menyerah, tidak merasa dilucuti, tidak. Tapi bagi kita tujuannya sama, senjata tidak ada. Ya, apakah diserahkan atau dipotong, yang penting dignity mereka tetap dimiliki. Ya, di situ letaknya. Ketemu hal-hal unik untuk setiap persoalan itu gimana caranya Pak Jika? Iya. Karena beda kota atau beda wilayah kan beda banget tuh. Iya, jadi sambil jalan mencari solusi juga dengan teman-teman, ada Hamid, ada Dr. Farid, Betul. ya. Dan juga sambil jalan begitu menolak menyerahkan senjata, kalau begitu apa yang lainnya? Oh iya, lainnya yang penting senjata tidak berfungsi lagi, potong aja. Sambil gitu aja. Sambil jalan. Artinya stick pada tujuan, meskipun caranya bisa macam-macam. Iya. Yang penting tujuannya tercapai dan semua orang merasa punya dignity tadi, Mbak. Iya. Aceh. Kalau dalam posisi yang sekarang lagi digarap di Afghanistan, dalam posisi tahap apa, Pak? Ya, ini juga mencari format. Karena ada 2 tahap, ceasefire dulu. Kemudian perundingan di mana mereka tujuannya sama, kemudian power sharing di pemerintahan. Itu mirip kayak Poso berarti ya? Iya, ya. Power sharing Poso aja di Aceh juga. Oke, power sharing dengan undang-undang pemerintah Aceh. Itu power sharing. Apa kewenangan pusat, apa kewenangan daerah kita formulasikan. Bagi kita tidak soal selama NKRI dijaga. Jadi di Afgan itu di situ ada 3 pihak sebenarnya, Taliban, pemerintah, dan Amerika punya pasukan di situ. Amerika dengan koalisi Amerika lah, NATO. Nah, jadi yang harus dicapai pulang tentara asing. Taliban itu kompromi untuk mencapai tujuannya, tapi dengan kompromistis. Nah, ini lagi dicarikan solusi. Kita sarankan ya ceasefire dulu, kemudian masing-masing apa diingini dalam power sharing itu, dan apa yang posisi-posisi yang dapat dibagi. Kemudian dilaksanakan pemilu. Nah, ini sekarang masih belum diterima sebagiannya. Belum diterima sebagiannya. Meskipun tujuan utamanya sudah mereka sepakati. Ya, karena dia berunding sudah, berarti tujuannya sebenarnya ingin damai. Ya. Tinggal apa kecil-kecil untuk pembagian teknisnya ya. Teknisnya. Gitu. Baik, Pak JK kan tadi menyebut soal kompromi, lalu soal harmoni. Dalam politik itu kompromi itu menurut Pak JK gimana? Oke atau orang harus punya? Oh iya, itu kan kalau dalam politik itu kompromi itu seninya, bagaimana berkompromi, bagaimana mencapai hasil dengan kompromi. Itu loh, saya bilang the art of politics, gitu kan. Bagaimana mencapai kompromistisnya, bagaimana mencapai itu. Kalau sistem demokrasi yang terbuka kayak Amerika, ya harmoninya dengan voting. Ya. Kita memang juga pada ujungnya voting, tapi sebenarnya harus melalui proses negosiasi. Kalau memang deadlock, memang iya terpaksa voting. Tapi voting adalah pilihan terakhir sebenarnya. Pilihan terakhir. Musyawarah mufakat itu sebenarnya kompromi dalam arti prinsip di Pancasila itu, Pak ya. Kompromi itu biasanya menghadirkan yang Pak Kala tadi sebut harmoni ya. Dia pihak-pihak yang bertentangan, pihak-pihak yang berbeda, itu karena kompromi akhirnya ya menerima semua dengan menerima kepentingannya terjaga. Nah, seperti soalnya di Afghanistan, bagaimana pemerintah itu tetap bisa menjalankan pemerintahannya, agama dasarnya negara negaranya Islam,
walaupun pihak Taliban ingin lebih detail lagi contohnya. Islamnya seperti apa gitu ya. Nah ini yang menjadi ya butuh waktu lah. Kalau Aceh dulu 6 bulan, saya prediksi kita bisa ngatur perundingan di Aceh, Afghanistan itu setahun. Kalau kritik dari banyak orang di dalam negeri terkait Pak Kala kemana, ke sana dan berhubungan dengan Taliban, lalu efek ke sini, Pak Kala pasti ya udahlah bagian dari resiko ya. Oh tidak. Justru saya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Menjalankan itu Pak, ya. Konstitusi. Bunyi Undang-Undang Dasar 45, negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk mencerdaskan bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ikut dalam ketertiban dunia. Betul. Dengan cara perdamaian abadi. Ya. Jadi saya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Tugas konstitusi. Apa itu emang ngerti tidak pernah baca undang-undang. Saya kritik bahwa Taliban kan orang punya persepsi macam-macam Pak, dan di Indonesia kan dipersepsikan sebagai sesuatu yang berbahaya. Kita tidak bisa bicara dengan persepsi, kita bicara kenyataan. Bahwa kenyataannya dua pihak ini mau berdamai, saling membunuh, saling konflik, saling perang, banyak rakyat Afghanistan menjadi korban. Itu kan namanya ketertiban dunia. Perdamaian abadi, diwujudkan. Kenyataannya Taliban itu ada, bahwa dia punya jalan pikiran berbeda, ya itu urusan mereka, bukan kita. Tapi kita harus mengenal mereka. Tidak ada, Anda tidak bisa damaikan suatu negara, satu suku, satu orang tanpa mengenal dua belah pihak. Jadi saya undang Taliban ke sini, makan di rumah ini. Bahwa di Amerika menganggap itu teroris, ya terserah pindangan Amerika. Bagi dia menganggap dirinya pejuang. Jangan kita ikuti hanya pandangan Amerika saja. Atau pandangan NATO. Justru Amerika itu menduduki negara Afghanistan. Sama dengan Rusia menduduki Uni Soviet dulu menduduki Afghanistan. Dan risiko itu sudah dikenali Pak Kala sejak awal ya, bahwa dia akan dipersepsikan seperti ini, dianggap punya afiliasi. Ya sama dengan waktu Aceh ya. Semua orang, banyak orang, wah itu program. Wah itu masa orang berontak kita kasih angin. Ya bukan begitu. Itu bagian dari menerima posisi dia, eksistensi dia, lalu kemudian didudukan untuk didamaikan gitu. Iya. Menarik nih soal perdamaian dan kemudian beberapa yang terwujud. Tapi menghadapi resiko-resiko itu Pak Kala gimana? Ya semua ada risikonya. Kita jalan di jalan aja risikonya bisa ketabrak. Apalagi melakukan hal yang jalan-jalan sekarang risikonya kan dapat COVID. Semua ada risiko. Ini risiko kita hitung. Tapi saya risikonya ringan, tidak berat. Saya kunjungi mereka. Kita ya kalau sekarang risikonya tentu ada juga risiko biaya. Menjamu mereka ya. Menjamu mereka saya itu saya pribadi semua kan. Bagian dari panggilan Pak Kala kayaknya setelah tidak lagi aktif di pemerintahan. Kalau soal power sharing tadi Pak Kala kan menyebut Poso itu bukan masalah agama sebenarnya, tapi konflik politik yang tidak dikenali sejak awal. Dan ketika Pak Kala, saya akrab dengan Pak Kala kan 2003-2004 ketika mau maju ke Pilpres. Dan waktu Pak Kala datang ke Menko Polkam waktu itu kan sebelahan tuh gedungnya Pak. Saya ingat sekali Pak Kala menyebut Indonesia itu butuh harmoni. Jawa, luar Jawa, tentara, non-tentara, dan itu terwujud sebenarnya di pemilu itu bahwa kekuatan-kekuatan yang ada emang harus bersatu. Itu bagian yang juga dihayati Pak Kala untuk mengelola banyak hal. Kita butuh melaksanakan kebinekaan kita menjadi bersatu. Kan dasar negeri ini kan harmoni itu. Dengan Bhinneka Tunggal Ika kan itu sebenarnya harmoni. Walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan, satu upaya. Ya itu berarti harmoni. Ikatan untuk membuat mereka kita yakini hidup di satu tujuan apa Pak? Apanya? Kan orang berbeda-beda nih. Dan kita beri ruang gitu ya.
kita yakin bahwa dia satu tujuan dengan kita, lalu kita kasih tempat. Tujuannya orang kesejahteraan dirinya, ingin peningkatan. Itu juga harus digerakkan oleh negara, oleh pemerintah. Ya, nah dengan memberikan upaya kebebasan orang bekerja, orang berpendidikan, orang yang mempunyai kesempatan hidup bersama-sama. Itu kan suatu kesempatan kita untuk melaksanakan harmoni itu. Di Indonesia sebenarnya itu secara baik dilaksanakan. Contohnya sederhana saja. Ya, Pak. Ada nggak negara di dunia ini yang semua agama yang diakui, ada 5 agama, semua ada hari rayanya. Ya. Walaupun dia punya jumlahnya nggak terlalu besar, maka di bawah 1%. Buddha umpamanya itu di bawah 1%. Tapi tetap tak ada hari rayanya. Hindu begitu. Ada hari raya Nyepi, wali punya. Cina begitu, ada Imleknya. Tidak ada di dunia. Saya bilang sama orang Amerika, di sini penduduk Islam kan kurang lebih 2%. Nggak ada hari raya. Ada Idul Fitri nggak? Nggak ada. Padahal di Indonesia di bawah 1% pun ada. Ada hari rayanya. Jadi kita menghormati perbedaan itu dalam suatu keharmoni. Nah, gitu. Itu yang kayaknya menjadi eksistensi Pak Kala juga dekat dengan semua ya. Yang dari yang paling kiri sampai yang paling kanan itu kan kayaknya dengan Pak Kala tuh kayak nggak ada batas atau nggak ada hambatan untuk datang gitu. Itu gimana tuh Pak? Itu modal sosial atau Pak Kala menganggap itu sebagai efek aja dari Pak Kala melakukan sesuatu? Saya kira efek. Sekaligus modal sosial. Artinya kalau ada yang dibantu saya bantu, diperhatikan. Di samping itu juga secara sosial kita berteman, tidak membedakan. Seperti itu. Jadi apapun sukunya, bangsanya, agamanya, saya kena baik semua. Iya. Dan saya mengalami ini sih, ngelihat Pak Kala dengan siapapun yang saya anggap paling kiri sama paling kanan, paling ekstrim sana, paling ekstrim ini, semua bisa menyatu. Iya. Itu apa Pak yang membuat mereka nggak merasa sungkan ke Pak Kala? Ya, pertama saya menghargai mereka, apapun kondisinya. Ya? Apapun kondisinya. Kemudian juga ya saling membantu, apa yang perlu saya bantu atau sahabat minta bantuan. Bukan hanya itu, pecah partai saya, bagi saya tidak ada partai yang zaman dulu waktu saya pertama di wakil presiden kan PDP oposisi atau siapa. Tapi kalau ada persoalan yang pertama saya undang mereka. Dia merasa dihargai. Sehingga kadang-kadang orang Golkar juga agak sedikit enggak terima. Benar-benar resmi. Bagaimana Pak waktu Panda sebagai ketua PDP di DPR. Kadang-kadang Panda lebih, kalau ada persoalan negara ingin putuskan sesuatu dan perlu mereka tahu, saya duluan kasih tahu Panda daripada ke Golkar. Saya bilang Golkar itu kan saya ketuanya, buat apa saya kasih tahu duluan? Atau pasti tidak ada persoalan ya. Jadi mereka semua, walaupun ada posisi, tapi semua dekat. Kalau ada masalah nasional, ikut semua. Nyatu ya. Dan saya sendiri melihat kita defisit tokoh-tokoh kayak gitu, Pak. Orang yang bisa menjadi titik temu untuk banyak keragaman yang tadi di Indonesia kayak banget, Pak. Nah, iya. Itu tipsnya gimana sih, Pak, untuk bisa menjadi ruang di mana orang rasa nyaman datang ke Pak Kala gitu ya, selain tadi menghormati. Ya contohnya sering saya bilang, teman saya yang paling dekat, justru kan seperti Sofyan, dia orang Tionghoa, Katolik. Katolik ya. Padahal dia kayak saudara betul, ke rumah bebas, makan bebas apa. Nah, itu puluhan tahun. Oke. Saya perlu tanya Pak Sofyan nanti. Kenapa dia begitu nyaman dengan Pak Kala ya, dengan posisi yang mungkin secara apapun berbeda sama sekali ya? Iya. Atau karena kepengusahaannya dekatnya? Kita tidak ada urusan usaha, sama sekali tidak ada. Oke. Walaupun anak saya berteman, tapi tidak ada satupun bisnis yang kita kelola bersama. Tidak ada urusan bisnis.
Hanya kepentingan nasional. Oke. Dia punya kepentingan nasional, saya kepentingan nasional. Kita bersatulah kepentingan nasional Bersama itu. Bagaimana bekerja seperti itu. Nah, tinggal dibagi tugas saja. Lobby sini, kasih tahu teman-teman itu. Gitu. Ya, sama juga dengan partai itu, bagaimana saya menjelaskan mereka kepentingan nasionalnya. Bahwa posisi yang beda-beda karena lihat ada kepentingan nasional. Ya, kita bersatu di situ. Dan tapi dibutuhkan penjelasan yang baik. Sama waktu kalau Anda ingat zaman dulu kita menaikkan harga 126%, tinggi sekali kan? Iya. Nggak ada demo, nggak ada apa. Partai-partai pun Terima. saya undang dulu, saya jelaskan akibatnya kalau tidak naik. Ini negara yang bisa masalah. Argumentasinya ini dan begini. Setuju. Dia sebagai kepentingan nasional. Terakhir saya undang semua wartawan senior, pemimpin redaksi, saya jelaskan di sini kan, ini akan terjadi besok. Maka kita ambil kebijakan ini. Kebijakannya begini, alasannya begini, ini. Semua, ya kalau Anda bikin berita sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Dengan kepentingan nasionalnya, semua terima. Akhirnya itulah kenaikan yang tertinggi tanpa demo. Iya. Waktu itu saya kasih momennya 1 hari sebelum puasa. Iya, ada momentumnya pas itu Pak. Sengaja dibuat itu. Dihitung. Timingnya. Tapi intinya di DPR aman, di mana-mana aman. Beda sekarang, sedikit saja bikin berteriak. Berarti ada lack of argumentation dong Pak? Antara lain. Jadi logika, argumentasi logis. Atas keputusan. Tapi yang benar-benar kita tidak ambil keuntungan dari segala macam itu. Terus clear. Ini kita setahun nih Pak dalam situasi kayak begini. Saya ingat tahun lalu persis tanggal 5 ini. Kita main di sini, kita ngomong soal kemungkinan COVID dan sebagainya. Dan ini sekarang setahun berjalan, Pak Kala melihat sebagai ketua PMI pastilah dan sebagai salah satu tokoh bangsa yang melihat ini gimana Pak? Hari ini sudah lebih 1 juta. Dan menurut perhitungan saya, kalau begini terus trennya artinya setiap hari 13.000, kemarin 14.000, katakanlah rata-rata 12.000, maka akhir April akan 2 juta. Setelah itu dalam 2 bulan akan juta yang ketiga. Dibutuhkan 10 bulan untuk 1 tahun 1 juta, tapi dibutuhkan hanya 3 bulan untuk juta yang kedua. Terkecuali apabila dengan kondisi tidak ada suatu upaya yang mempunyai impact besar. Jadi kita sangat tergantung kepada bagaimana cepatnya vaksinasi. Karena upaya yang lain sudah rakyat itu sudah jenuh. Disuruh jangan jaga jarak sudah sulit. Karena jenuh sudah. Itu bukannya terjadi di sini, di luar negeri juga melakukan hal fatik gitu ya Pak, dalam situasi yang jenuh ya. Jenuh. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Pak Kala waktu 2009, lebih cepat lebih baik. Ini vaksin juga dalam posisi itu. 2009 lebih cepat. Iya. Ingat waktu kira-kira Maret April saya katakan ini harus cepat lockdown. Kan semua pada mengkritik, wah ini Pak JK ingin menyulitkan ekonomi, sekarang akibatnya apa? Kalau waktu itu justru lockdown itu penting pada awalnya. Kalau sudah meluas sudah sulit. Karena sudah klaster keluarga. Jadi memang dilematis. Kita kasih bebas juga menyebar. Semua orang tinggal di rumah, klasternya di rumah. Penyebaran dari rumah. Ya, di rumah. Kalau satu yang kena suruhan tangga penghuninya 10 orang, ya 10 ini sekarang. Karena tinggal di rumah. Jadi memang dilema yang kedua. Jadi ada kesalahannya berpikir bahwa nanti besar baru di lockdown. Enggak, waktu kecil di lockdown. Begitu ada awalnya. Itu karena itu waktu itu April Mei, itu ini harus
di lockdown, harus dibatasi gerakan pada saat ini, pakai masker lah semua kalian. Belum ada kan pengumuman pakai masker. Belum. Mana waktu itu hanya dikatakan yang boleh pakai masker yang sakit aja, yang tidak sakit. Justru saya katakan di sini kan, enggak, justru yang tidak sakit harus pakai masker. Kalau yang sakit ya ke rumah sakit. Yang tidak sakit, kebutuhan maskernya penting. Tapi ini semua udah berjalan nih Pak, dan kita pada posisi 1 juta. ya nanti ini berkejar-kejaran. Sekarang 1 juta, tanggal 26 Mei lalu. Pertengahan April akan 2 juta. Apabila tanpa upaya yang keras. Maka upaya untuk vaksinasi betul-betul harus bisa dicapai 1 juta per hari. Vaksinasi. Kalau tidak dicapai 1 juta per hari, 1 juta per hari itu pun itu 1,5 tahun akan selesai. Nah, tanpa upaya yang keras itu, Amerika sudah bisa capai 1 juta per hari. Kita baru 50.000 per hari. Sekarang ini 50.000 per hari. Apa upaya yang bisa kita lakukan di luar yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat itu? Harus beri kesempatan swasta untuk melaksanakan vaksinasi itu. Mandiri khususnya itu, perusahaan mandiri. Jadi gini, Pak Jokowi minta semua gratis. Oke, sama, kita setuju semua gratis. Cuma kalau rakyat biasa, gratisnya dari pemerintah. Kalau karyawan gratisnya yang bayar pengusahanya. Dan mereka mau. Perusahaan keluarga ini, karyawan kira-kira keseluruhan unit perusahaan kira-kira 10.000. Sanggup anak-anak itu. Oke, daripada tiap hari tidak masuk kantor, produksi tidak jalan, atau setiap minggu PCR, antigen atau apa. Lebih baik ini biayanya tahu paling tinggi hanya 200-300 ribu. Kesehatan terjaga, produktivitas mengikuti. Naik. Jadi sama dengan swab. Awal-awalnya sampai kira-kira April Mei, pemerintah semua yang pegang. Itu hasilnya satu minggu berkeluar. Setelah diberi kesempatan juga rumah sakit pemerintah dan swasta. Dan juga klinik-klinik swasta melakukan itu, langsung dalam 8 jam sudah bisa ketahuan. Target WHO-nya bisa rendah juga. Bisa dibuat 1 juta. Dulu sampai 2-3 juta kan awalnya. Jadi kalau mau cepat ya caranya satu, libatkan semua pihak. Tapi kan faktor ketersediaan vaksinnya juga soal. Ya kalau kita mengikuti informasi pemerintah, kan pemerintah sudah kontrak dengan beberapa produsen. Udah. Yang sekarang ini kan permintaan begitu besar, sehingga Eropa pun tertahan menutup diri untuk permintaan luar. Nah, Amerika mau batasi ekspor. Dan ini bisnis besar kan. Jangan lupa, ini tahannya imunnya cuma setahun. Jadi tiap tahun kita harus disuntik. Diulang lagi. Tiap tahun. Nah, karena begitu complicated dan banyak yang harus dilakukan, pihak swasta memang harus dilibatkan secara lebih cepat. Jadi pokoknya dibikin aturan aja. Karyawan-karyawan divaksinasi oleh perusahaan. Kalau 1.000 karyawannya, ongkos vaksinasi kira-kira 300.000. Ya, ini kan cuma 3 miliar. Kapan itu bisa menurut Pak Kala dilakukan? Karena kan kita juga butuh untuk medis. Saya bicara Menteri Kesehatan, kira-kira Maret April. Bisa dibuka untuk swasta. Ini sampai Februari ini semua nakes dulu. Maret baru buka. Tapi saya minta untuk segera agar swasta itu punya kesempatan mencari vaksinnya. Ataupun komitmen pemerintah datangkan nanti dibayar oleh swasta. Jadi pintu masuknya bisa pemerintah. Bisa. Lalu dari pengusaha datang ke pemerintah, dia mengumpulkan karyawannya. Iya, butuh berapa? Butuh 1.000 sekian bayar. Nanti kasih gratis ke karyawannya. Kan fair. Jadi tidak melanggar prinsip dasar ketentuan gratis presiden tadi, bahwa gratis semua.
Ya gratis semua. Karena jangan lupa, memang masyarakat di bawah itu kecil itu penting. Tapi yang juga pentingnya produktivitas. Siapa yang menggerakkan produktivitas ini? Ialah para manajer-manajer itu, para karyawan pabrik itu, para karyawan kantor itu yang menggerakkan ekonomi ini. Jadi pemerintah ngurusin rakyat, Ya. pengusaha dan para pemilik perusahaan mengurus karyawannya. produktivitas dengan membuat karyawannya sehat itu, Pak. Iya. Jadi semua dicapai, dan itu juga memberi kesempatan lebih cepat prosesnya. Jadi Selesai. rakyat lebih cepat divaksin. Ini tepatnya lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Kalau dalam posisi isu soal keadilan, Pak, nanti kalau orang ada isu, oh ini negara memberi kesempatan orang yang punya dulu untuk divaksin. Ya, saya katakan, apa emangnya orang itu yang punya itu tidak punya kepentingan, tidak punya manfaat. Kalau direksi perusahaan cepat mendapat vaksin, maka dia bisa menggerakkan usahanya lebih cepat. Orang-orang yang tidak mampu ini bisa bekerja. Kenapa menjadi tidak mampu? Karena banyak pengangguran, banyak PHK. Tapi tahun ini digerakkan usaha ini, orang semua pengusaha pada sehat, kan bisa menggerakkan ekonomi ini. Dan bisa mempercepat juga proses vaksinasi. Nah, argumentasi ini yang agak kosong nih Pak narasinya sekarang. Iya. Sehingga membuat orang ngerasa nggak punya, ini kenapa harus dilakukan kebijakan ini kenapa harus dilakukan kebijakan ini. Ya, Beda ketika waktu itu. Logika penjelasan narasi yang penuh dengan logika kadang-kadang kurang kan. Hanya satu kali orang bilang, oh tidak adil. Padahal tidak adil itu apa? Apanya yang tidak adil? Apa yang perlu, yang paling urgent dewasa ini? Iyalah daya beli. Daya beli bahasanya dari apa? Dari orang bekerja. Orang bekerja asalnya apa? Kesehatannya. Ekonomi berjalan, perusahaan berjalan, perusahaan berproduksi kembali, sehingga orang bekerja ada daya beli lagi. Nah, jadi jangan menganggap itu orang yang berada itu sepertinya musuh. Dialah yang menggerakkan ekonomi ini. Nah, orang yang hadir di depan untuk menjelaskan itu yang kosong, Pak. Iya. Memberikan argumentasi atas keputusan itu. Ya, mudah-mudahan atas policy. interview ini menjadi penjelasan ke masyarakat juga. Oke. Yang lain nih Pak, saya banyak terinspirasi dengan Pak Yusuf Kalla waktu jadi wakil presiden di periode pertama karena sering intens ya. Yang saya selalu ingat itu dulu Pak Yusuf Kalla kalau pidato tuh nggak pernah pakai teks. Padahal sangat argumentatif tuh, sangat menguatkan dan meyakinkan orang yang mendengar dibanding sambutan yang 5 menit pertama itu nothing, itu isinya basa-basi yang nggak perlu. Saya bilang itu kadang-kadang pidato menteri, pidato eselon 2 atau eselon 3 yang dibacakan menteri. Karena yang bikin pidato itu kan sekjen suruh lagi direktur bikin, anak buahnya yang bikin. Yang bikin itu tidak pernah, itu jarang sekjen atau diri yang bikin itu. Biasanya eselon 2, eselon 3 yang bikin tuh. Dan biasanya mereka copy paste aja pidato sebelumnya. Dan kesadaran itu Pak Kalla kemudian potong kan, jadi kebiasaan yang kalau kita dengar Pak Kalla pidato tuh seger tuh, pasti ada sesuatu yang baru nih. Ya sejak dulu saya tidak bisa pidato tertulis. Karena? Iya, karena pikirannya jalan terus. Saya bisa pidato, pikiran berjalan, saya lihat matanya orang yang ada, saya lihat ide. Reaksinya, baru saya ide keluar. Dan itu kalau ditulis orang lain beda. Jadi kadang-kadang saya terbalik, pidato dulu baru ditulis. Oke. Kalau yang lain kan biasanya ditulis dulu baru dipidatokan. Iya. Itu yang terjadi, kan itu tiap tahun kan ada buku tentang berapa pidato saya itu setahun itu inti-intinya. Itu jadi menjadi buku malah. Dan itu digaransi bahwa itu pikiran saya, bukan pikirannya anak buah. Eselon 2 atau eselon 1 yang bikin ya. Sehingga banyak juga anak buah saya agak sedikit bukan kecewa, tapi merasa, wah kalau kita bikin pidato Bapak, yang dia baca cuma Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Suara isinya yang lain. Nah, untuk menemukan esensi dari sebuah pidato di sebuah pertemuan yang kadang-kadang beda, itu Pak Kalla mendapatkannya dari mana? Membaca. Jadi saya minimum sehari membaca 1 jam. 1 jam?
macam-macam Baca. buku. Oke. Ya bisa baca 10-20 halaman lah. Tanpa membaca Anda tidak bisa Bicara, ya. itu. Dan kedua, baca koran, baca berita, Update. Jadi saya langganan 8 koran. Oh, sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Apa aja Pak? Kompas, Media Indonesia, Republika, Jakarta Post, dulu Tempo, sekarang Tempo lagi. Media Apalagi? asing? Media asing? Media asing enggak. Enggak. Media asing lebih gampang, lebih cepat Di online. Di online. Oke. Punya 8, jadi Sindo, Oke. seperti itu. Itu pagi biasanya jadi bacaan Bapak sebelum Pagi saya ada pagi habis 1 jam untuk baca koran. Itu kayak feeding ya buat Pak Jika ya, selain sarapan. Jadi semua perkembangan saya tahu. Gitu. Kalau buku bacaan Pak Kala sekarang lagi baca Macam-macam. buku? Macam-macam. Bisa baca buku tentang ekonomi, tentang bisnis, biografi, bisa buku sejarah. Oke. Biografi sama sejarah nih menarik. Kenapa Pak? Melihat pengalaman orang. Dia tergantung siapa. Oke. Bisa biografi orang asing, bisa biografi dalam negeri. Tidak mau baca semuanya, lihat saja perjalanannya, pengalaman di bidang ini apa. Oke. Tokoh yang membuat Pak Kala terinspirasi atau membuat Pak Kala punya imajinasi atas peran-peran Pak Kala? Tidak ada spesifik. Nggak ada spesifik. Tidak ada spesifik. Karena masalahnya saya baca banyak. Jadi kayak bercampur ya jadinya. Tapi kalau bacaan katakanlah ekonomi, saya seperti itu kan Stiglitz. Stiglitz ya, oke. Itu. Cocok ya argumentasi sama teorinya dia. Ada peranan pemerintah, tapi swasta juga penting. Situ letaknya kan. Keseimbangan tadi ya, harmoni tadi ya. Membaca, lalu menemukan inspirasi dari tokoh dan perjalanan orang. Sejarah juga. Kalau sejarah apa Pak yang Pak Kala petik? Sejarah banyak bagaimana Korea maju. Kenapa Cina bisa maju contohnya? Apa yang terjadi di Eropa? Uni Eropa. Kenapa Uni Eropa? Ya, sejarah Indonesia tentu. Kenapa terjadi pergolakan? Saya sedang baca nih G30S. Apa yang terjadi sebenarnya? Dari sudut pandang orang Amerika, bahwa sebenarnya Amerika terlibat gitu. Minat khusus atau emang karena ada bukunya datang? Sejak dulu. Jadi kalau saya kemana-mana, saya sering umpamanya istri aja ke mall, itu saya paling malas. Tapi kalau saya toko buku, ada toko buku di situ nggak? Ada, nyari. Saya ke toko buku, ibu belanja, kita ketemu di toko buku. Kalau mau pulang, ke toko buku. Sejarah apa Pak? Apa karena sejarah itu berulang? Atau pandangan Pak Jika terhadap sejarah? Ya, sejarah itu perlu kita pelajari supaya jangan terjadi lagi hal yang sulit atau sejarah yang baik. Contohnya, Korea kenapa Korea lebih maju daripada Korea Utara? Kenapa Korea lebih cepat maju? Apa yang terjadi? Apa yang dia buat? Seperti itu. Kalau kita tidak pelajari itu, nanti kita jangan terulang sama kita. Kasus Singapura ya Pak, apa menurut Pak Kala yang membuat mereka begitu cepat berubah? Leadership. Leadership macam apa yang menurut Pak Kala? Ya dia tegas dan konsekuen. Lee Kuan Yew. Sampai sekarang terbawa. Ya, terbawa. Soal disiplinnya. Negaranya dibuat sedemikian rupa. Walaupun saya kasih Kompas yang kasih ribut. Jadi waktu Lee Kuan Yew datang, dia ketemu saya. Dia sudah bukan Perdana Menteri lagi datang. Saya diskusi, dia kadang-kadang debat lebih 1,5 jam. Dia membuat saran tentang Indonesia, tidak salah itu. Begini nih. Jangan ini, saya lebih tahu daripada Anda, saya bilang. Begini mestinya. Keluar, dia bilang, ditanya wartawan, mangkali Anda yang nulis kali. Bagaimana pendapatnya? Wah, dia bilang, sayang Pak Yusuf Kala hanya wakil presiden. Jadi headline di Kompas itu kan. Ingat.
Wah, itu Jadi heboh seluruhnya kan. heboh sudah. Sayang Pak Yusuf Kala wakil presiden. Dulu yang kasih heboh itu Buya yang bikin The Real Presiden. Ya, waktu itu. Jadi dua bersamaan tuh. Waktu itu. Jadi suasana jadi agak tegang. panas. Panas. Tapi ada hal yang menarik juga sih soal tadi pidato, lalu soal bagaimana Pak Kala punya kesegaran untuk membuat argumentasi dalam sebuah kesempatan itu dan membuat orang. Yang ketiga adalah uniqueness-nya Pak Kala nih. Pak Kala tuh kalau saya melihat kayak orang yang susah diatur dan hadir dengan dirinya sendiri. Saya waktu itu Pak Muhammad Yunus yang datang ke istana. Iya. Itu juga foto, ada foto yang di Kompas kan. Iya. Dan yang untung saya. Jadi betul. Waktu itu tema soal kemiskinan kita bicara Iya. Pak, saya masih ingat. Jadi Presiden Pak SBY mengundang namanya Presidential Lecture. Ya, presidential lecture saya ingat. Dia undang Yunus, Muhammad Yunus. Grameen Bank yang dapat Grameen Nobel Bank. perdamaian. Dia punya undangannya itu dari Seknek, pakaian jas lengkap. Ya. Saya mau pergi, terus ajudan datang, Pak, minta maaf. Bapak Presiden pakai jas. Waktu itu saya pakai baju Kemeja. polos saja kan seperti biasa. Kemeja Dengan lengan biasa panjang. dikeluarkan. Lengan panjang. Biar aja saya pakai begini. Tapi Presiden Pak, ya biar aja Presiden pakai jas. Mau naik mobil datang lagi protokol bisi. Pak, maaf Pak, semua undangan pakai jas. Biar aja, saya tidak ada urusan. Jadi hadir kira-kira 40 orang di situ, 45 orang. Di Istana Negara. Semua pakai jas. Iya. Terkecuali saya tidak. Sama Muhammad Yunus pasti. Tiba-tiba datang Yunus, hanya pakai pakaian piyama. Untung saya ada temani dia. Jadi kan saya berdekatan dulu kan. Iya. Dari Pak Jokowi, Pak SBY saya baru Pak Yunus. Untung saya ada. Kalau saya tidak ada bagaimana? Ini kita bicara kemiskinan selalu pakai jas. Ngapain? Itu maksud di foto di Kompas itu bahwa dan saya tulis waktu itu. Gue tulis. Paginya saya ditelepon Pak Hamid. Oh gitu. Pak Hamid waktu itu jadi dubes ya di Moskow. Ya, di Moskow, dan dia lihat itu tertawa-tawa dan wah itu. Sama dengan batik. Batik. Kalau ingat batik itu pakaian biasa, batik atau pakaian biasa, pokoknya bukan jas. Saya sejak dulu tidak suka pakai jas, terus terangnya. Karena cuaca. Dan cuma kita di Asia ini yang suka pakai jas. Dulu, sekarang enggak. Ya, sekarang enggak. Cuma lihat, Singapura tidak hanya pakai jas, Asia aja. Kemudian Malaysia enggak, batik atau apalah. Filipina pakai baju mereka. Kemudian Thailand tidak, India tidak, Jepang pakai jas. Tapi semua yang ada di garis khatulistiwa, cuma kita yang suka pakai jas. Kenapa Pak menurut Pak Kala? Itu berlebihan menurut saya. Itu sebenarnya itu lebih menonjol itu salah Pak Habibie. Karena Pak Habibie biasa di Eropa pakai jas, gitu kan. Jadi, nah ini pengalaman menarik. Jadi tidak ada aturan. Ya sama bagaimana merubah semua ini. Jadi saya tanya sama adik saya Ahmad Tensio, Mat, ini kita mau hemat ini energi listrik. Listrik itu apa yang paling banyak makan apa listrik itu? Energi paling banyak dipakai. Bilang AC. AC. Kalau siang kan lampu tidak menyala. Ya. Ya AC menyala. Oh, bagaimana agar AC itu bisa hemat? Iya, jangan kasih full. Kasih 25 aja temperaturnya. Temperaturnya. Nah, putus skala saya bikin edaran. Saya minta bikin edaran. Semua kantor pemerintah harus maksimum 25 derajat. Ya, saya masih ingat itu. Masih ingat kan? Apa yang terjadi? Dua hal yang terjadi. Orang hemat listrik. Kedua, orang tidak bisa pakai jas. Iya, karena nggak nyaman sama sekali. Nggak nyaman, kepanasan. Iya. Maka orang mau batik.
itulah perubahan yang tanpa aturan. Hanya efek daripada temperatur AC itu diturunkan, maka langsung tidak ada pakai jas. Tapi saya punya masalah kemudian. Besoknya setelah saya umumkan itu, itu kawin anaknya Pak SBY, Agus ini. Agus ya. Oleh Pak SBY, saya diminta jadi saksi. Nah, saya sudah dengar bisik-bisikan. Saya dikasih tahu Uceng Yadi, Pak, ini wartawan mau rame datang, mau lihat bapak pakai apa? Bajunya. Jam 2 siang lagi nikahnya. Kalau saya pakai jas, saya melanggar aturan sendiri. Betul. Jadi saya putuskan pakai batik. Ibu benda pakai jas, enggak pakai batik. Tapi saya telepon dulu Pak SBY. Pak, minta maaf karena sesuai dengan persetujuan kita soal aturan. Itu pakai baju ringan aja. Nah, jadi saya jadi saksi ini pakai batik, tidak pakai jas. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi dari si fotonya di ruangan saksi itu cuma saya yang pakai batik, ya. Yang penting wartawan pun di luar, saya ketawa aja. Beda sendiri juga. Saya konsekuen dengan apa yang diputuskan untuk diterapkan itu. Nah, itulah yang penting untuk menjaga pemerintah. Kita kok pemimpinnya harus konsekuen, memelihara konsistensi dan memelihara apa yang kita bicarakan kita lakukan. Ya, soal yang lain Pak, soal bagaimana Pak Yusuf Kalla ini kan dulu aktif banget ya di gerakan mahasiswa di awal-awal. Kalau saya lihat biografinya Pak Yusuf Kalla kan sejak tahun 65, 66 bahkan itu kan di Sulawesi, lalu kemudian masuk ke politik di DPRD di Makassar gitu ya, Pak, di Sulawesi Selatan, lalu kemudian ke Jakarta, dan di Jakarta juga nggak berhenti, lalu di nasional menjadi wakil presiden bahkan 2 periode. Kalau melihat tahapan itu, Pak Kalla sendiri melihat itu terencana atau bagian dari ya tadi kemudian Pak Kalla dekat dengan semua orang, bisa diterima semua kehidupan saya itu tidak ada yang melonjak, itu teratur tahapannya. Tanpa saya atur, tapi teratur tanpa diatur. Nah itu gimana itu? Contohnya waktu mahasiswa, saya dulu mulai masuk pengurus senat sebagai ketua seksi. Ketua seksi. Okay. 1 tahun kemudian menjadi sekretaris senat. Terakhir saya ketua senat. Ketua senat. Begitu juga ketua dewan mahasiswa. Teratur. Kemudian saya bisnis. Begitu selesaikan saya bisnis. Bapak saya pertama kali jadi manajer. Manajer bapak saya manajer. Manajer penjualan. Setelah bapak saya sudah mau berhenti, saya jadi direktur. Bapak saya berhenti total, dia hanya urus sosial saja. Saya jadi dirut perusahaan. Dirut, ya. Setelah dirut jadi komisaris. Bertahap terus saya, Pak. Dalam politik juga begitu. Saya pertama anggota DPRD. Ya. Kemudian anggota MPR. Utusan daerah begitu ya, Pak? Utusan daerah. Kemudian menjadi menteri. Dari menteri jadi Menko. Jadi Menko jadi Wapres. Presiden gagal. Jadi tahapannya semua kan. Iya. Jadi artinya kalau saya bicara sesuatu saya tahu karena saya alami. Ada di proses itu semua, Pak? Iya, proses itu semua. Waktu saya Menko, saya tahu bagaimana jadi Menko itu karena saya pada menteri. Waktu Wapres saya tahu. Karena pernah jadi Menko. Nah itu ada pola yang terstruktur di pikiran atau? Tidak, jalan mengalir aja gitu. Tidak ada saya pada pikirkan. Tapi ada keteraturan yang membimbing di situ ya? Ya setelah kejadian itu saya sendiri ngontrol diri saya, saya belum sanggup jadi ini, atau saya sanggup jadi Menko karena saya pernah jadi menteri. Jadi ada mengukur juga, Pak, ya? Mengukur. Saya bisa jadi Wapres, saya sudah tahu sistem pemerintahan. Kalau yang dulu menjadi Capres itu 2009? 2009, Capres, iya sebenarnya itu hanya karena saya tahu bahwa susah menang. Tapi karena saya ketua partai, ada harkat partai. Sebenarnya saya ingin tetap sama-sama SBY, tapi SBY memilih lain. Itu juga
waktu itu malah minta ke Golkar agar Golkar kasih 5 nama. Wah itu berarti menghina saya kan, saya sudah wapres, saya Masih ada yang ketua umum, lain. kan. Akhirnya timbul harga diri Golkar, yang mesti partai terbesar ini mesti ada calonnya dong. Meskipun tahu bahwa itu sulit. Bahwa itu sulit. Tapi karena harga diri, dignity tadi. Iya. Walaupun juga ada harapan tersendiri. Kalau tidak mencapai 50%, maka mesti kan siapa nomor 2, kebagian nomor 2 kan. Kita ada perjanjian dengan Ibu Mega, siapapun kalah kita saling bantu. Kalau putaran kedua. Putaran kedua. Tapi nggak terwujud itu waktu Ya, itu. Emang sulit ya. Tapi kemudian Pak Kala Ketua PMI juga waktu itu Pak ya. Ketua PMI. Lalu kemudian di 2014 muncul lagi tuh Pak. Itu ceritanya gimana Pak? Saya jadi wapres 2 kali, saya tidak pernah meminta. Saya tidak pernah menonjolkan diri, saya dua-duanya diminta. Waktu 2004 SBY yang datang minta. Kontak, ya. Tapi ada backgroundnya, pada waktu dia turun kita saling berpelukan bahwa saling membantu. Kalau dia punya kesempatan saya bantu, kalau saya punya kesempatan dia bantu saya. Oke. Jadi sekali dia punya kesempatan saya bantu. Waktu Jokowi yang keras itu Ibu Mega. Untuk Dia minta. tidak mau take, dia minta sama saya. Dia tidak mau kalau bukan saya wakil. Bu Mega bilang. Jadi Bu Mega itu saya selalu hormat karena 2 kali saya diangkat jadi Menko. Yang kedua dijadikan wakil. Wakil Presiden. Ya, tapi walaupun saya tidak pernah minta, saya tidak pernah ketemu Bu Mega. Tiba-tiba keluar nama itu dan diminta Iya, untuk saya dikasih tahu, Ibu Mega ini berkeras, Anda jadi wapres. Ya terserah lah. Argumentasinya dapat nggak Pak? Kenapa? Ya bahwa kalau saya bisa menang, saya punya pengalaman. Jadi kombinasi antara orang yang tidak punya pengalaman, dengan baru yang sudah punya berpengalaman. Dan Yunus senior, Ya. Harmoni antara itu bagus. Harmoni antara itu, Yunus senior, orang yang tidak pengalaman dengan orang pengalaman. Dan di posisi sekarang, kalau Pak Kala melihat apa yang Pak Kala jalani ini bagian dari yang keteraturan tadi atau enggak? Iya, bagian daripada keteraturan. Jadi kalau menjalankan konstitusi kan, kalau tadi Pak Kala menyebut soal perdamaian dunia dan ketertiban umum. Perdamaian juga begini, teratur juga kan. Ya. Poso kan konflik kabupaten. Oh iya, Poso. Maluku konflik provinsi. Aceh konflik nasional. Nasional betul. Nah, setelah itu saya masuk internasional. Oke. Wah ini nih, saya baru dapat nih. Iya. Nggak diatur tapi teratur. Dan Teratur. stagingnya jelas Pak ya. Ini menurun ke anak-anak nggak Pak? Hah? Menurun ke anak-anak nggak? Enggak. Walaupun ihina saya kemarin waktu ke Afghanistan minta ikut. Oke. Kenapa? Saya mau belajar perdamaian. Nah, ikutlah saya bilang. Asal kau betul-betul mau belajar. Karena itu menjadi juru damai itu harus mengetahui backgroundnya. Yang paling sulit saya apa? Membaca konstitusinya Afghanistan. Kita harus tahu konstitusinya. Kesulitan di pemahamannya atau Iya, kendala, memahaminya bagaimana ya. logik dibaliknya, Logik, argumentasinya. Waktu Aceh saya baca seluruh Aceh. Saya juga pernah ngurus Kalimantan Selatan kan, tapi karena itu terbuka. Ya, ya. Kita pelajari. Dan banyak itu kemudian tercermin ke Ihin untuk bisa belajar juga. Ya, dia mau berusaha belajar. Oke. Kalau untuk keluarga, Pak Kala kan sering menyebut, dulu saya ingat life balance ya, hidup secara imbang lah, pekerjaan dengan keluarga. Iya. Lalu dulu kan Pak Kala nyebut jangan bawa pekerjaan ke rumah, itu salah satu. Tapi sekarang situasinya kan orang bekerja di rumah nih. Itu gimana Pak? Ya, saya tidak bekerja kan. Ya, tapi saya tetap ke kantor. Jadi sejak dulu ya, sejak di Makassar saya tidak pernah bawa satu tas pun ke rumah, terkecuali kalau saya keluar kota. Jadi orang di kantor saya kalau saya tinggal tas, Keluar kota nih. Kemana nih? Oh jadi tanda malah ya? Tanda malah. Karena biasanya nggak pernah bawa Tak pernah dari rumah, tangan kosong. Begitu saya selesaikan semua soal di kantor. Tidak di rumah. Urusan pekerjaan saya tidak pernah libatkan istri saya. Kadang-kadang saya pun merasa juga. Kadang-kadang dia marah.
Kenapa nggak tanya? Kenapa nggak ini? Contohnya kadang-kadang pembicaraan di pemerintahan, saya tidak pernah kasih tahu istri saya. Kadang-kadang marah, dia taunya dari orang lain. Wah, begini kan ternyata. Iya. Nah itu pilihan Pak Kala ya untuk melakukan itu. Apa dasarnya Pak? Supaya apa? Supaya saya jangan ribut di rumah. Saya jangan, supaya saya enak tidur. Jangan nanti lagi mau diskusi lagi soal pemerintahan. Atau jangan. Atau soal dagang. Tidak pernah. Jadi ada pembagian yang pembagiannya. clear, Oh, ibu urus rumah, mau apa, mau cat up rumah, mau bagaimana anak-anak kebun, didik mau anak. kemana, mau bunga apa, saya tidak ada urusan. Tapi kalau kantor ya urusan saya. Oke. Kalau Pak Kala mendidik anak-anak? Ya, seperti biasa tentu selalu orang ingin agar seperti dia. Oke. Nah, jadi karena saya juga sekolahan, anak-anak saya harus sekolah dulu, tapi dia memilih di mana sekolah dia sendiri. Pak Kala memberi kebebasan? Mereka bahasa. Sampai usia SMA atau ketika Setelah kuliah? SMA. Setelah SMA. Kalau SMA ya Masih tentu diarahkan. masih bisa diatur. Tapi Kau setelah sekolah itu, di sini, kau sekolah di sini. Tapi kalau sudah lewat SMA dia sendiri pilih mau masuk fakultas apa, itu aja. beban jadi anaknya Pak Kala berat dong. Kan paling nggak harus minimal seperti Pak Kala. Anak saya kebetulan kan 4 perempuan di 1 laki. Iya. Ya, Ini dia- yang paling berat nih kayak beban. Tapi mereka tidak pernah mau pakai nama saya. Persis ya. Tidak pernah mau mencapai sesuatu dengan langsung saya anaknya. Pak Enggak. Yusuf Kala gitu. Enggak, ya. Mereka enggak. Dan itu pasti mengembirakan buat Pak Kala. Karena mereka kan mandiri artinya kan. Iya. Punya dunianya sendiri. Iya. Ada kekhawatiran nggak Pak anak-anak nanti wah nggak seperti saya, nggak punya capaian seperti saya? Iya Atau tentu Pak, juga ada upaya, ada tentu. Tapi dari 5 anak saya, dia ikut perusahaan 3 orang, 2 orang ikut perusahaan, 3 kan suami ikut suaminya ya. suaminya. Nah yang terakhir soal PMI nih Pak. Ini Pak Kala kan 2 periode juga di PMI. Tantangan paling besar yang Pak Kala lihat untuk mengelola Indonesia dalam kacamata PMI ini apa? Pertama, negeri kita banyak bencana. Persis Pak. Nah harus juga, dan bencana macam-macam. Negara kita kepulauan, artinya logistiknya Susah, sulit. ya. Ya, lebih berat daripada bisa lebih berat. Tapi tantangannya lebih Ya. Nah, tapi ini kita atasi seperti donor darah juga seluruh Indonesia. Kita harus bertanggung jawab. Sekarang karena semua orang tinggal di rumah, orang kerja di rumah, tidak ada susah. lagi pasokan. acara donor darah rame. Tidak ada lagi. Jadi terpaksa kita minta tentara, polisi untuk membantu. Nah sekarang lagi yang rame plasma convalescent. Kita kampanye agar yang Bisa pernah jadi kena gerakan. itu dapat mendonorkan. Tapi usaha sosial itu menarik, walaupun PMI itu harus netral. Netral betul-betul. Kalau ada konflik dia dua-duanya. Dan perangkat untuk mewujudkan itu memadai Pak PMI. Hah? Oh iya, pengurus bagus, organisasi karena sudah tradisi begitu. Dan beda dengan organisasi lain. Kalau organisasi lain pengurusnya bisa ratusan. Kalau kita batasin dengan dalam anggaran dasar. Contohnya pengurus pusat tidak boleh lebih dari 21. Oke. Pengurus provinsi tidak boleh lebih 17. Tingkat 2 hanya boleh 15. Ya. Jadi efektif. Oke. Efektivitas itu yang membuat gerak juga lebih mudah ya Pak ya, Udah. untuk datang kemana-mana. Nah, kental di politik ini ada isu politik yang seru dan Pak Kala amati nggak di Indonesia? Ya seru sekarang soal Demokrat. Gimana menurut Pak Kala? Kan juga di partai juga mengalami kayak gitu juga. Ya berarti itu dimulai ada masalah internal. Tapi masalah internal oleh beberapa pihak dibawa keluar. Oke. Minta bantuan lah kayaknya. Ya mestinya si masalah internal saya ke internal. Kalau terjadi kritikan ya tentu ada media Dewan Kehormatan apa bisa menyelesaikannya. Ya. Tapi terlanjur dibawa keluar, ya jadi beginilah. Tapi ya juga tentu yang orang pemerintah juga mesti menahan diri untuk tidak mencampuri terlalu jauh. Ya.
partai itu. Biar jadi masalah internal aja. Ya, bagian masalah internal. Gitu. Kalau politik yang agak maju nih Pak, soal pilkada dan pilpres nih. Pilkada ini kan akan jadi persoalan baru nih. Iya. 2022 atau 2024. Sebenarnya sih prinsipnya dulu. Dapatkah dilaksanakan suatu pemilu yang semuanya digabung? Legislatif, tiga legislatif. Ya, DPRD, DPR, 3, DPR, DPD, DPD. 4. Kemudian pilkada, berapa pilkada? Ditambah presiden. Bisa nggak dilaksanakan ini secara Bersamaan? Bersamaan. Menurut Anda bisa. Nah, kalau tidak bisa berarti kan kacau. Ya. Kacau, atau seperti 5 tahun lalu, pemilu begitu beratnya, banyak petugas pemilu yang meninggal. Nah, kalau tidak bisa dicapai itu ya, menurut saya Dipecah. jangan pilkada 1 kali, pilkada sebaiknya 3 kali. Dulu kan pilkada tiap minggu ada di mana-mana. Dulu saya mengusulkan agar digabung-gabung, Ya, diringkaskan ya. dilekatkan. Tapi jangan juga 1 kali. Kalau sekali nanti seluruh bupati, seluruh gubernur orang baru. Bagaimana kalau rapat? Semua orang baru, tidak ada pengalaman. Mestinya diselang-selingi pemilihannya. Ada pemilu. Jadi kenapa menurut saya pilkada 2002 masih relevan apabila kita melihat jangan digabung semuanya. Karena soal kesanggupan tadi, Pak. Kesanggupan teknisnya, karena kita tidak main komputer. Kalau main komputer kayak di Amerika masih bisa. Tapi semua manual, karena tidak percaya pada komputer kan. Nah, bagaimana manualnya? Kalau legislatif itu partai berapa calonnya, itu dalam suatu tabel itu bisa 300 faktor. Oke. Tambah Rumitannya DPD. tadi. Ditambah lagi pilkada. Berat amat. Saya kira secara teknis kemampuan manusia dengan manual susah dicapai. Ada batasnya. Ya. Dan membahayakan. Oke. Membahayakan atau tidak teliti. Bisa kelewat ya. Bisa, kalau tidak Salah. teliti bisa Menimbulkan ada lubang orang main. Kalau alasan soal COVID sekarang, Pak? Ya, COVID itu kan masih lama. Ya, insya Allah tahun 2024, 2022 sudah turun. Kalau COVID kemarin, pilkada kemarin pasti ada seperti di Makassar ada unsur menjawabkan klasternya. Kalau sekarang, ya ini pasti akan panjang ya. Bisa dilakukan juga pilkadanya. Itu. Mending dipisah berarti Pak, menurut Pak Kala. Menurut saya harus bisa. Jadi 2022, 2024. Pokoknya jangan 1 kali pilkada digabung. Dulu saya mengusulkan sebagai ketua Golkar, tapi tidak sekali. Saya usulkan 3 kali. Cara mengurangi kerumitan dan kesanggupan penyelenggara itu ya. Berarti undang-undang harus diubah nih Pak ya? Undang-undang harus diubah. Undang-undang tidak banyak perubahannya. Kita katakan saja bahwa pilkada itu tahun 2022 tetap jalan. Udah. Itu ada DKI. Banyak ada kalau tidak salah ada 12 berapa? Provinsi ya, kabupaten juga banyak lagi. 270. Enggak khawatir Pak kalau ada keriuhan, kegaduhan soal polarisasi dan sebagainya. Pengalaman kita tidak lagi. Justru kegaduhannya pada waktu penghitungan. Jadi ini saya kira inilah pemilu yang terberat di dunia. Amerika juga pada saat yang sama memilih wali kota, memilih sheriff, memilih senator, tapi semua dengan computerized kan. Kita masih manual semua. Manual semua. Kayak perlu dibagi itu ya. Ini tulis ini. Ini komunikasi dengan Golkar lancar Pak selama ini masih? Lancar, Erlangga sering ketemu. Oke. Mereka minta awalnya dulu saya minta jadi ketua Dewan Penasihat, saya menolak, saya tidak mau, sudah cukup lah.
Tapi meskipun enggak, tapi tetap punya. Oh iya, teman-teman itu. Dan pasti dimintai banyak pendapat untuk termasuk juga pilkada ini, karena Golkar kan dalam posisi kayaknya juga mau mengusulkan supaya dipisah itu Pak ya. Iya. Oke Pak Yusuf Kalla, banyak nih saya segar dapat ketemu Pak Kalla setelah setahun. Cukup ketemu lalu tahu bagaimana background atas sebuah persoalan yang tadi saya agak ajaib itu Pak, nggak teratur tapi nggak terencana tapi teratur. Teratur ya. Itu ada pengatur di luar kita mungkin ya itu mungkin kalau kita nyebut iman kali Pak ya. Nah, iya. Ada yang mengaturnya sebagai sebuah. Baik Pak Kalla. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama.